Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu kelas 8 semua yang berada di rumah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita agar kita selalu tetap sehat. Amin. Sebelum kita melanjutkan materi berikut ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak ibu, jumpa kembali kita belajar daring. Semangat ya, pantang menyerah. Bagaimana lagi? Masih seperti ini situasi dan kondisinya. Kita selalu tetap berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Oke anak ibu, jumpa kembali kita belajar daring tentang bahasa Indonesia, masih teks eksposisi. Masih ingat kalian materi kita minggu yang lewat? Masih bukan? Yaitu menentukan isi teks eksposisi, juga menentukan kesimpulan atau meringkas. Oke anak ibu, materi kita pertemuan kali ini yaitu KD. KD-nya menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah, populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, dan lain-lain. Secara lisan dan tertulis dan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Adapun indikator 4.6.1 memahami langkah-langkah menulis teks. Berikutnya 4.6.2 menulis dan menyunting teks. Oke anak ibu, adapun menulis teks eksposisi. Pada bab ini kamu akan belajar menulis teks eksposisi. Kamu dapat menulis teks eksposisi memiliki isu atau masalah yang akan dibahas dalam tulisanmu. Setelah belajar, kamu menulis teks eksposisi, kamu akan menyunting teks eksposisi. Menulis teks eksposisi. Beberapa langkah perlu dilakukan untuk menyusun teks eksposisi sebagai berikut. A. Menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. B. Menentukan tujuan teks eksposisi. C. Mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. D. Menulis kerangka karangan sesuai dengan struktur teks eksposisi. E. Mengembangkan kerangka karangan yang telah ditulis menjadi teks eksposisi. Perhatikan contoh kerangka karangan berikut. Topik, Taman Wisata Hutan Mangrove. Gagasan pokok, 1. Hutan mangrove dikenal dengan sebutan hutan bakau. 2. Kawasan taman hutan mangrove di Jakarta. 3. Fungsi hutan mangrove bagi lingkungan pantai. Setelah kalian tadi memperhatikan kerangka karangannya sesuai dengan topik, di sini ada pengembangan teks eksposisi dari kerangka tersebut. Perhatikan baik-baik, gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan menjadi teks eksposisi, yaitu Taman Wisata Hutan Mangrove Jakarta. Hutan mangrove atau dikenal dengan sebutan hutan bakau. Hutan mangrove berfungsi atau bermanfaat untuk menahan gelombang air laut yang masuk ke daratan. Dengan adanya hutan bakau, abrasi atau pengikisan tanah di pinggir pantai dapat dikurangi. Di Jakarta terdapat kawasan hutan mangrove. Berkunjung ke bagian utara Jakarta terdapat taman wisata alami Angke Kapuk, tepatnya di Kapuk Musa atau di Kapuk Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Spot ini menyediakan hutan mangrove.
Tumbuhan hijau yang akan membuat mata jadi segar itu terhampar di area sekitar 99 hektar. Fungsi hutan mangrove bagi lingkungan pantai sangat penting, terutama saat ada gelombang besar. Air laut masuk ke daratan. Selain sebagian penangkal ombak, hutan mangrove juga dapat mengurangi polusi udara di kawasan dekat hutan mangrove. Anda pasti menyukai liburan di tempat wisata hutan mangrove ini. Di tengah hutan mangrove, Anda bisa merasakan udara sejuk. Suasananya pun begitu tenang, tanpa deru suara motor atau mobil seperti yang menyesak sepanjang hari di ibu kota. Saat berkunjung ke tempat ini, jangan lupa membawa smartphone untuk mengabadikan kenangan hutan mangrove. Ini adalah contoh pengembangan kerangka karangan di atas. Oke anak ibu, selanjutnya menyunting teks eksposisi. Menyunting merupakan langkah pasca penulisan sebuah teks. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang baik. Aspek yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkaitan dengan isu, struktur, dan kaidah kebahasaannya. A. Aspek isi berkaitan dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Aspek ini berkaitan dengan keakuratan atau ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. B. Aspek struktur penyajian berkaitan dengan kelengkapan susunan antara bagian struktur dan kebahasaannya dan keefektifan kalimatnya. Oke anak ibu, tentu kalian di kelas 7 mungkin kalian sudah pernah menyunting. Tentu kalian pertama memahami isi teks bacaan keseluruhannya. Setelah itu kalian harus memperhatikan struktur, pemakaian ejaan, dan keefektifan kalimatnya. Oke anak ibu, adapun tugas yang akan kalian kerjakan. Topik yang akan kamu tulis adalah pencemaran air sumur. Kerangkanya A. Manfaat air sehari-hari. B. Kebutuhan air bersih. C. Pencemaran air sumur. Kembangkanlah kerangka kerangan di atas menjadi sebuah teks eksposisi sesuai dengan strukturnya. Kemudian kamu sunting kembali tulisan kamu itu apakah sudah sesuai dengan strukturnya dan penulisan ejaannya dan keefektifan kalimatnya. Oke, apa yang dikatakan keefektifan kalimat? Keefektifan kalimat itu adalah kejelasan. Keefektifan kalimat yaitu kalimat yang tidak bertele-tele. Sedangkan yang disebut kalimat yang tidak efektif yaitu merupakan suatu bentuk kalimat yang bertele-tele. Kenapa dikatakan kalimat yang bertele-tele? Tentu kadang-kadang kalau kita menulis teks terlalu banyak memakai kata penghubung, sehingga kalimat itu kurang efektif. Oke anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai tentang menulis teks eksposisi. Ya, semoga kalian semua bisa menulisnya dengan baik. Ya, tentu kalian tulis di dalam buku latihan kamu dan nanti kirim melalui GC. Ibu berikan batas waktunya selama 2 minggu. Oke anak ibu, mudah-mudahan semuanya menulis. Jangan ada yang tidak menulis. Karena ibu akan mengambil nilainya. Dan juga tugas-tugas minggu yang lewat tetap diselesaikan. Oke anak ibu, demikian pertemuan kali ini. Semoga anak ibu selalu tetap sehat dan tetap semangat.
Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.